tahun 2023 ini kita mendapatkan anggaran DAK untuk pembangunan dermaga Pulau Lingayan sebagai pulau terluar Indonesia itu sebesar 21 miliar sekian. Kemudian kita mendapatkan 2 fasilitas kapal lagi, transportasi laut. Dalam hal ini bukan dia sebagai fasilitas penyeberangan. Yaitu bus air dan juga bus laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Heri, selaku pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli. Kali ini saya akan menjelaskan capaian program dan program kerja Dinas Perhubungan Toli-Toli. Tonton terus video ini sampai selesai, agar Bapak dan Ibu sekalian mengetahui apa saja yang telah kami lakukan, dan yang akan kami lakukan. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat digital. Hari ini kami berada di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli. Selamat siang Pak Selamat siang. Heri, apa kabar? Ya, jadi ini kita melihat dari visi misi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Ada 9 poin yang menjadi prioritas dari Pemda terkait dengan visi misi. Kira-kira untuk Dinas Perhubungan itu sendiri seperti apa capaian yang telah dilaksanakan di tahun 2021 hingga di akhir tahun 2022? Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Ibu. Jadi mungkin sebelum saya sampaikan secara jelas terkait capaian kami Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli, seperti Ibu tanyakan, akan lebih bagus kami jelaskan sedikit apa sih yang diurus Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli itu. Jadi perlu diketahui Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli ini berdasarkan Perbup Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2022. Kita ini terdiri dari 3 bidang. Saya langsung dulu bicara teknis ya. 3 bidang. Dia itu bidang lalu lintas dan angkutan. Kemudian selanjutnya bidang prasarana perhubungan. Kemudian yang terakhir bidang keselamatan dan lingkungan perhubungan. Nah, kami Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli ada pengelolaan retribusi dalam pelaksanaan kerja kami. Nah, sedikit kami sampaikan juga. Jadi dalam hal ini kami sampaikan capaian retribusi dari tahun 2021 ya. Untuk tahun 2021 retribusi kami ini sudah tercapai 94,42%. Selanjutnya di tahun 2022 capaian realisasi retribusi yang dibebankan kepada kami tercapai sebesar 110,40%. Ya, berarti ini angka yang fantastis begitu ya untuk ada mendorong PAD-nya Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya untuk tahun sedikit kami sampaikan di progres di triwulan pertama di tahun 2023 ini kami sudah mencapai 30,76%. Mudah-mudahan di akhir tahun ini, tahun 2023, capaian retribusi sesuai target yang kita inginkan. Nah, selanjutnya, sebagaimana tadi Ibu jelaskan bahwa dalam mendukung visi misi Pak Bupati, khususnya Dinas Perhubungan, kami ini mendukung dibebankan misi dalam hal meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar. Jadi kalau kita bicara infrastruktur di Dinas Perhubungan Kabupaten Toli sejak tahun 2021 sampai tahun 2022, ini sedikit kami gambarkan ini bahwa kita di sini mengurus salah satu infrastruktur terkait fasilitas keselamatan jalan. Gitu. Jadi sedikit kami dapat uraikan Ibu bahwa untuk fasilitas untuk infrastruktur dasar di perhubungan sejak tahun 2021, yaitu kita di tahun 2021 kita telah mengadakan 2 unit kapal. 2 unit kapal yang kapal tersebut sarana transportasi perhubungan terpulau, namun pengelolaannya kami serahkan kepada BUMDes. Itu kapal Amanah Besar dengan kapal Lingayan. Nah, kemudian kita juga memberikan mobil transportasi pedesaan. Dalam hari ini diberikan dalam hal penghubung sarana fasilitas penghasil desa. Untuk di 10 kecamatan. Untuk dari ini sudah berlangsung sejak tahun 2016 kalau nggak salah. Cuma kita berbicara dari 2021, kita ada lagi penambahan 4 unit. Kita sudah serahkan kepada desa. Kemudian untuk fasilitas keselamatan jalan
di tahun kita sejak tahun 2021 kita sudah merubah. Jadi kalau Ibu lihat nanti itu nama-nama jalan ini, papan nama jalan ini sudah kita rubah Ini dalam hal perbaikan fasilitas keselamatan jalan sekaligus merubah biar lebih jelas dan juga lebih awet lah. Kita sudah seluruh nanti bisa lihat kan sudah kita banyak rubah sampai dengan saat ini 2022 ini kita sudah merubah sekitar 114 papan nama jalan. Di beberapa titik itu Pak. Jadi kita secara bertahap, secara bertahap kita rubah semua. Karena kebutuhan dalam kota yang banyak saat ini masih dalam kota, dalam wilayah Kecamatan Baulan. Berarti diprioritaskan untuk Kecamatan Baulan dulu begitu. Ya, tapi tetap semua kita akan berjalan terus sampai keluar. Karena kita sistemnya pemeliharaan sekaligus penggantian. Karena kan seperti Ibu lihat kan papan nama yang lalu ini kan kayak tidak layak gitu kan. Betul. Ya, bentuknya. Kemudian di sini juga kami ada marka jalan, pengadaan marka jalan yang sampai saat ini sudah mencapai sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 ini sudah mencapai 1.300 meter persegi yang sudah kita marka. Kemudian untuk zona selamat sekolah juga kita sudah laksanakan itu yang khusus di daerah depan SMP 3 dan juga depan SMK, depan apa istilahnya ini MAN, karena kan di situ kompleks persekolahan yang dari dulu belum ada marka sudah kami laksanakan untuk zona-zona pendidikan gitu zona-zona keselamatan sekolah namanya Bu. Nah kemudian ini yang penting juga di tahun 2021 kita sudah mengadakan dalam membangun balai pengujian kendaraan bermotor yang dari dulu kita belum ada. Jadi selama ini kan masyarakat yang melakukan pengujian ini harus keluar wajib uji karena dalam wajib uji kendaraan ini wajib keluar di luar Kabupaten Toli-Toli yang paling dekat di sini di Kota Palu. Jadi di tahun 2021 kita sudah melaksanakan pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor. Itu wilayahnya di Nopi. Seperti lihat sekarang. Lokusnya di Nopi begitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini yang menjadi salah satu programnya Pak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Toli Terang ini kita sudah laksanakan, yaitu lampu penerangan jalan. Jadi sejak tahun 2021 ini kewenangan terkait penerangan jalan umum, lampu penerangan jalan ini masuk di Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli. Ini masuk dalam aturan ini masuk dalam kategori fasilitas keselamatan jalan. Nah, sehingga sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 kami telah diberikan anggaran untuk melakukan pengadaan sekaligus penggantian pemeliharaan 453 unit mata lampu baru. Lain lagi pemeliharaan dan juga perbaikannya. Sehingga sampai tahun 2022 ini kita sudah menyalakan sebanyak 981 titik lampu. Satu lagi ini terkait dengan COVID kemarin, karena mengingat COVID salah satu tugas kami yaitu di pos perbatasan. Jadi karena belum adanya pos perbatasan sekaligus itu kita kewalahan. Nah di tahun 2021 juga kemarin dalam hal mendukung salah satu dalam hal yang kemarin kegiatan pengalaman kita kan terkait penanganan COVID, sehingga ada pembangunan pos perbatasan yang dirangkaikan dengan sekaligus dengan gapuranya. Bertujuan untuk apa itu pos perbatasan? Perbatasan terpadu yang kayak tadi. Dalam hal misal contoh ada pos pengawasan, pos pengawasan terpadu. Kita permasalahannya kan ini waktu COVID, pada saat dibentuk pembatasan di wilayah perbatasan masih daerah, itu kita tidak punya fasilitas gitu. Tiga-tiga Bu ya, mau bicara perbatasan Dampal Selatan, perbatasan Labonu, kemudian perbatasan Toli-Toli Utara, kita tidak punya pos perbatasan. Nah, gua punya. Makanya jadi pembanding kemarin begitu, sekaligus juga dirangkaikan biar cantik ini pos perbatasan, dibentuk, dirangkaikan dengan gapuranya. Begitu. Nah, itu kita berbicara 2021-2022 ya. Nah, selanjutnya untuk program kita di tahun 2023 ini yang sementara berlangsung, nah, alhamdulillah kita ini telah mendapatkan perhatian dari pusat ya. Tentu saja ini tidak lepas dari peran dan juga komunikasi Bapak Bupati dan Wakil Bupati dengan pemerintah pusat. Untuk tahun 2023 ini kita mendapatkan anggaran DAK untuk pembangunan dermaga
Pulau Lingayan sebagai pulau terluar Indonesia itu sebesar 21 miliar sekian. Kemudian kita mendapatkan 2 fasilitas kapal lagi, transportasi laut. Dalam hal ini bukan dia sebagai fasilitas penyeberangan, yaitu bus air dan juga bus roro. Ya, di kecamatan mana itu, Pak? Nah, tujuan kita ini kan yang paling jauh Pulau Simatang, jadi Pulau Simatang dengan satu lagi Pulau Kabetan, gitu. Jadi ini transportasi penghubung antar pulau. Jadi kan selama ini kita tidak punya alat, tidak punya sarana itu, tidak punya sarana transportasi penghubung. Dengan di masa pemerintahan ini kita bisa mendapatkan fasilitas penyeberangan dalam hal menghubungkan orang dan juga barang, transportasi orang dan barang antar pulau di Kabupaten Toli-Toli. Kalau secara umum, jadi Kabupaten Toli-Toli ini masuk dalam kategori penerima DAK. Jadi untuk sampai dengan saat ini kita banyak ditopang oleh anggaran sumber penganggaran dari DAK. Dan juga kedepannya ini kita juga tidak stop di sini. Ya, kita berbicara 2024, kita berusaha tahun depan ini ya. Ada lagi, misalnya contoh kita berharap sekali tetap komunikasi dengan pusat ini tetap terjalin sehingga kita dapat mengusulkan lagi, karena masih banyak dermaga yang kita akan perbaiki. Kemudian juga terkait fasilitas transportasi pedesaan tadi yang diterima oleh desa-desa. Oh iya, untuk tahun ini kami sampaikan juga, tahun ini juga ada penambahan 2 lagi kendaraan transportasi pedesaan dalam hal bantuan kepada BUMDes dalam untuk sarana transportasi hasil pedesaan. Gitu. Ya, baik nih Pak Kadis, dari Dinas Perhubungan itu sendiri, kira-kira seperti apa koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan instansi vertikal dalam hal peningkatan perhubungan, entah itu di darat ataupun di laut, dan untuk tertibnya lalu lintas begitu? Iya, terima kasih. Pelayanan perhubungan ini kita ada instansi vertikal yang di Kabupaten Toli-Toli. Misal contoh kayak Bandar Udara, kemudian KSOP, dan juga terkait lalu lintas ini, tertib lalu lintas ini ada Lantas Polres. Nah, alhamdulillah kerjasama dan koordinasi kami sudah baik dengan instansi vertikal. Misal contoh, kami gambarkan di tahun 2020 kemarin kan memang ada masalah COVID, ya, sehingga sempat stop ini penerbangan. Nah, bagaimana kita kerjasama dengan pihak KUPBU, Bandar Udara ke Sultan Bantilan, jangan sampai transportasi udara ini stop. Sampai saat ini, alhamdulillah meskipun nilai tiketnya yang relatif mahal ya, sampai dengan 1,4, 1,6 per tiket ini, tapi penerbangan tidak stop, tapi berjalan sesuai jadwal. Saya juga apresiasi kepada Pak Kepala Bandara, Pak Asri, dalam hal kerjasama dan koordinasinya yang begitu maksimal, dan juga bantuannya kepada Pemda sehingga pelayanan transportasi udara tidak stop di Kabupaten Toli-Toli. Demikian pula dengan KSOP dalam hal ini pelayanan transportasi laut. Nah, kan memang ada beberapa pelayanan ini kan sudah menjadi kewenangan pusat. Nah, kami berkoordinasi dengan mereka yang sebelumnya Toli-Toli ini tidak ada rute Toli-Toli Palu, ya, sekarang sudah ada tol laut yang fasilitasi. Nah, gitu. Ya, tentunya dengan adanya hubungan baik dengan koordinasi bersama instansi vertikal begitu ya. Masih baik ya. Kemudian termasuk juga dengan dermaga feri, kan? Ya, saat ini meskipun kita akui ada kekurangan di situ terkait kami mohon maaf juga kepada masyarakat ya. Sampai saat ini belum ada perbaikan karena ini wilayah kewenangan pusat terkait movable bridge-nya. Namun yang sudah rusak, kalau Ibu lihat kan jembatannya itu movable bridge-nya sudah rusak. Namun pelayanan transportasi ferinya tidak stop, masih jalan. Tetap berjalan. Gitu. Nah, kedepannya tentu terkait transportasi laut ini kita berharap yang sementara kita urus juga ada kapal pelni yang masuk. Kapal pelni yang dulu kan di sini ramai nih namanya Lubon Solo, kemudian apa istilahnya Kerinci, Umsini. Sekarang tidak ada sama sekali. Yang masuk tol laut sih sebenarnya ada. Cuma kan kita berharap ada kapal pelni yang besar. Yang bisa dengan masuk dengan muatan yang lebih banyak begitu. Muatan lebih banyak sampai di Jawa yang langsung. Karena sekarang kan orang mau ke Jawa ini harus ke Palu dulu baru lanjut sarana transportasi laut ya. Demikian pula dari bandar udara juga. Transportasi udara kita berharap bukan satu penerbangan di sini. Bersama-sama kepala bandara kita sudah mengusul kepada Aviasi Citylink dan juga ada Susi Air juga kita berharap ada penambahan
fasilitas transportasi udara di Kabupaten Toli-Toli. Nah, untuk tertib lalu lintas sendiri, alhamdulillah kita koordinasi baik dengan pihak Lantas Polres. Nah, selama ini dalam hal operasi kita selalu turun sama-sama, dan juga dalam hal rekayasa, termasuk dalam hal rekayasa lalu lintas, termasuk dalam hal pengambilan kebijakan terkait lalu lintas yang tadi juga sempat saya jelaskan. Penempatan rambu-rambu jalan itu selalu kita tetapkan, kita bicarakan dalam forum lalu lintas Kabupaten Toli-Toli. Karena ini menyangkut keselamatan orang banyak begitu ya. Ya, termasuk juga jadi perlu dipahami fasilitas angkutan umum di Kabupaten Toli-Toli ini tidak semuanya kewenangan Kabupaten Toli-Toli. Ini juga yang berbicara akap angkutan kota antar provinsi itu sudah menjadi wilayah kewenangan provinsi dan pusat, dan juga angkutan kota dalam provinsi, AKDP, angkutan kota dalam provinsi menjadi kewenangan provinsi. Ini kita selalu koordinasi dengan mereka. Dalam hal ini Balai BPTD wilayah 20 di Palu, Sulawesi Tengah, kemudian Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga yang kita sering kendaraan yang memfasilitasi Toli-Toli Palu dan juga Toli-Toli Buol atau tidak, ini kan yang dulunya ini tidak berkeselamatan, tidak ada, nggak bisa dikatakan konteks sedikit pun dalam kata legal. Sekarang ini mereka sudah memenuhi syarat itu. Sekarang sudah mulai tertib administrasi, termasuk di dalamnya mereka wajib di bawah naungan badan hukum, dalam hal ini koperasi kemudian PT apa semua. Ini menjadi aturan ini, maksudnya kemarin sudah dijelaskan oleh Dinas Perhubungan Provinsi kepada masing-masing pengelola angkutan. Saya rasa jadi dengan kata lain, alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai saat ini, koordinasi dan juga kerjasama kita dengan terkait peningkatan pelayanan perhubungan yang ideal di Kabupaten Toli-Toli, ini kita sudah baik. Baik, Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Ibu. Dan saya Risdawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan ke keluarga, teman kita agar mereka juga mengetahui informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam gotong royong. Sampai jumpa.